Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugraha dari Prodi Hubungan Internasional kelas B. NIM saya 22020460097. Oke, di sini saya akan menjelaskan tantangan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dari sisi eksternal, tantangan utama bersumber dari resiko pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan penurunan harga komoditas di sisi domestik. Tantangan struktural terkait ketahanan pangan, energi dan air, daya saing industri, maritim, pariwisata, pembiayaan jangka panjang, dan ekonomi inklusif. Di samping itu, modal pasar pembangunan serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu diperkuat. Untuk itu, kebijakan diarahkan untuk mengawal stabilitas, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural ke depan. Struktur ekonomi Indonesia diharapkan lebih terdiversifikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Momentum pertumbuhan ekonomi domestik ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Dari sisi global atau sisi luar, risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun seiring dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter negara maju. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia ke depan berisiko berjalan lambat dan diiringi oleh berlanjutnya tren penurunan komoditas global. Meskipun risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun, terdapat risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang bersumber dari kondisi perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Dengan berbagai kondisi tersebut, aliran masuk modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia akan membalik meskipun moderat dan mata uang dolar Amerika Serikat masih berada dalam tren penguatan. Dalam skala regional, perekonomian kawasan yang semakin terintegrasi serta besarnya peran Tiongkok dalam perekonomian negara berkembang lainnya menghadapi risiko terkena dampak rambatan dari proses rebalancing ekonomi Tiongkok, baik dari jalur pelemahan harga komoditas, jalur perdagangan maupun melalui jalur finansial. Sedangkan dari sisi domestik, penguatan perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah permasalahan struktural. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah tersebut. Yang pertama itu perekonomian nasional adalah yang terpenting dan dapat mempengaruhi reputasi negara, apalagi saat ini ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat Indonesia semakin tidak terbatas. Hal ini membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Setidaknya beberapa dari tantangan ini menarik bagi pemerintah, industri, dan masyarakat umum, dan inilah beberapa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, resiko kenaikan inflasi. Tingkat inflasi yang terus meningkat sepertinya akan menarik perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan bagi perekonomian Indonesia. Jika tingkat inflasi tidak dikelola dengan baik, maka akan mempengaruhi produk domestik bruto (PDB) nasional. Inflasi yang terkendali seharusnya membuat perekonomian cukup stabil dan perlambatan inflasi tidak akan menimbulkan guncangan ekonomi yang signifikan. Kedua, munculnya tren ekonomi digital atau cyber ekonomi. Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini. Alhasil, secara perlahan tapi pasti tren perekonomian nasional juga merambah pada ekonomi digital. Untuk kasus satu ini, nampaknya Indonesia bisa mengambil peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Namun, bukan berarti ini dapat berjalan dengan mulus. Tren ekonomi digital justru membuat tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Kuncinya adalah selain melakukan edukasi kepada pelaku bisnis maupun masyarakat, pembangunan infrastruktur maupun teknologi yang mendukung, juga diperlukan adanya regulasi mengenai ekonomi digital atau atau cyber ekonomi tersebut. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang biasa pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia. Tidak terkecuali untuk kasus di Indonesia, menyambung dari poin di atas dan memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat memang dibutuhkan sumber daya yang andal, terlebih lagi saat ini perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nantinya, bila program berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada
dan memiliki semangat bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga, lingkungan, hingga pengaruh pada peningkatan ekonomi. Uh, Upaya pencapaian target pertumbuhan di sisi domestik ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif menghadapi beberapa tantangan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap cukup cepat selama 10 tahun terakhir, Indonesia terus menghadapi masalah terhambat oleh beberapa masalah struktural mencapai potensi pertumbuhnya. Masalah ini termasuk kecenderungan kecukupan makanan, energi, dan air. Struktural tidak seimbang industri dan produktivitas rendah yang dihasilkan di balik rantai nilai global masih rendah struktur dan kesenjangan pasar keuangan domestik. Pertumbuhan ekonomi mengenai tantangan struktural tersebut di arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Keempat pilar tersebut menjadi prioritas untuk mau diperbaiki. Empat pilar pembangunan terdiri dari resilien pangan, energi dan air, daya saing maritim, industri, dan pariwisata. Pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Masalah reformasi yang dilaksanakan membutuhkan dukungan beberapa pengembangan modal dalam bentuk jaringan kualitas tinggi dan infrastruktur yang luas, ketersediaan sumber daya manusia berkualitas tinggi, lingkup investasi yang menguntungkan, peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan juga menjadi prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, prioritas kebijakan difokuskan atau condong untuk menciptakan struktur ekonomi domestik yang kuat, sehingga terciptanya perekonomian yang berkelanjutan dan seimbang. Diversifikasi ekonomi dan transformasi struktural memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal. Proses transformasi perekonomian harus diperhatikan sesama agar berjalan dengan sesuai tahapannya. Transformasi dilakukan dengan memperhatikan faktor pendukung ekonomi domestik, antara lain konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang kuat, harga energi dan pangan yang rendah dan stabil, ketahanan air yang kuat, infrastruktur dan konektivitas yang menyeluruh, iklim investasi yang kondusif, perluasan integrasi dan dalam rantai perdagangan dunia, serta diversifikasi produk ekspor terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer. Di samping itu, kontribusi produk yang masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara, perlu menjadi fokus perhatian dalam penyusunan kebijakan. Semakin kompleksnya tentang struktur yang dihadapi, serta tren melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik yang terjadi sejak tahun 2012, mendorong urgensi implementasi reformasi dan struktural. Percepatan reformasi struktural diharapkan tidak hanya mempercepat transisi Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas sehingga dapat semakin mendorong penurunan angka ketimpangan dan kemiskinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.